Ya, kawan, kembali lagi dengan Radostan. Ya. Kali ini saya akan menunjukkan aplikasi Bank Mini yang saya bikin menggunakan Visual Basic. Ya. Jadi ini kalau saya buka filenya, aplikasi Bank ini versi 2, kawan ya. Saya buka, dia akan langsung masuk ke form login. Ini kita isi, kawan. Kita isi customer service. Ya, kemudian passwordnya sama, customer service, kita klik masuk. Nah, apabila kita isi tadi dengan customer service, maka menu yang muncul adalah menu-menunya customer service, kawan, di sini. Katakan untuk buka tabungan, rekening koran, ya ini untuk badan usaha, untuk daftar market. Ini adalah menu-menu customer service. Kemudian kalau kita isi dengan teller, ya, dari login yang sama, maka dia akan muncul menu-menu teller, kawan. Ini. Jadi ini satu file bisa digunakan untuk customer service dan teller tergantung nanti username waktu login yang kita pilih apa. Sekarang kita coba menu yang pertama dari teller ya. Jadi menu saldo awal ini kalau kita klik muncul sub menunya. Ini harus dilakukan oleh teller setiap awal hari, kawan. Ya, jadi kita klik, nah kita pilih bulannya apa, Oktober. Kemudian tanggal, ini boleh tanggal berapapun ya, tergantung nanti kondisinya. Tapi yang penting ini, apabila ini baru pertama kali akan digunakan, atau setiap awal bulan, ya, bukan tanggal 1 awal bulan ya, tergantung hari liburnya. Jadi yang penting kalau ini baru pertama kali dipakai atau pada setiap awal bulan, maka kita jawab ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, kita klik ya. Berarti di sini saldo awal teller yang ada di cashbox-nya ini harus diinput, kawan. Katakan 1.500. Ya. Nah, kemudian adakah dia minta ke head teller? Mungkin dapat konfirmasi dari nasabahnya ada yang mengambil dalam jumlah besar. Kalau dia memang melakukan permintaan, tentunya teller harus bikin nota berapa yang dia minta diserahkan kepada head teller. Jadi kalau itu sudah dilengkapi, uang sudah diberikan, maka di sini harus diinput. Katakan dia dapat 2 juta mintanya. Nah, kemudian ini diisi oleh head teller persetujuannya. Pada saat kita klik enter, maka dia masuk ke sini, kawan. Hingga saldo awal dari vault terima belum ada transaksi, saldo akhirnya sekian. Itu ya. Kemudian kita masuk ke menu. Nanti kita transaksi dulu, baru nanti ini kita lanjut yang tidak, kawan ya, supaya jelas perbedaannya. Sekarang kita masuk ke menu. Berarti kita ambil sini transaksi, transaksi umum. Ya, katakan ada transaksi 141.0022.0002. Nah, di sini kawan, untuk 0022 ini saya klasifikasikan sebagai produk tabungan ya, tapi nanti bisa disesuaikan aja gitu ya. Hanya dalam simulasi ini 0022 ini sebagai produk tabungan. Katakan sekarang tadi tanggal 1 bulan 10 tahun 22 ya. Nah, ini kalau di enter dia formatnya Inggris ya, asing ya. Jadi bulan, tanggal. Tapi kita inputnya tanggal, bulan, tahun. Ini nggak terlalu bermasalah, kawan ya. Kemudian jenisnya apa, kawan? Karena ini tabungan, kalau dia katakan mau melakukan tarik tunai, ya. Nah, maka ini nggak muncul ini sama ini baris dua. Karena ini tabungan. Ya, tinggal kita input nilainya berapa? Katakan 500.000. Nilainya di bawah sama dengan 1 juta, di mana di sini teller saya berikan kewenangan sampai dengan 1 juta. Jadi kalau ini di bawah sampai dengan 1 juta, maka tidak perlu minta persetujuan dari head teller. Jadi teller bisa melakukan transaksinya. Kita klik simpan. Nah, tanggalnya menjadi normal, kawan. Ya. Nah, ini muncul.
Nah, sebetulnya pada saat kita klik simpan, form di atas bisa kosong. Tapi sebagaimana video saya upload pada tutorial sebelumnya, saya selalu menekankan fungsi kontrol bahwa apa yang kita input di atas memang sudah masuk di bawah. Sehingga waktu kita mau melanjutkan transaksi baru, tinggal klik ini aja, transaksi baru. Nah, sekarang siapa? 100. Masih nomor yang sama, kawan. Ya, masih nomor yang sama. Ini tadi apa? Tarik tunai. Sekarang dia setor atau cair deposito dia punya. Ya, nilainya berapa? Katakan 10. Karena di atas kewenangan teller, maka tirai ini akan terbuka. Harus ada persetujuan dari head tellernya. Kita input passwordnya. Ya. Kemudian kita enter, maka di sini terhitung. Dapat tambahan 10. Sebenarnya efektif ini adalah dikurangi dengan saldo yang harus mengendap. Biasanya begitu. Tapi kalau tidak dikendaki ini bisa kita buang aja. Ya, ini opsi aja, kawan ya. Kemudian kita klik simpan. Masuk dia. Transaksi baru. Ya. Katakan sekarang kita ambil 1410042. Kalau 0042, maka ini adalah produk rekening koran. Hingga pada saat kita mau melakukan tarik tunai, maka ini muncul nanti sama baris ke apa? Yang baris ini belakangan ya. Coba kita pilih. Nah, dia tanya, tarik tunai berarti dia harus menggunakan cek karena tarik tunai. Nomornya berapa? Nah, nanti nomornya kalau kita isi nomor tinggi, tinggi besar, nomor besar ya, dan belum terdaftar, maka keluar notifikasi, kawan. Kalau keluar seperti ini, dia tidak bisa melanjutkan transaksi. Ini harus karena apa? Dasar pengambilan tunai dari rekening koran ada dengan cek, sementara nomornya belum terdaftar. Nah, sehingga ini nanti bisa diproses didaftarkan di customer service ya. Dan ini sekarang kita rubah, katakan dia pakai nomor 9. Nah, berarti kalau tidak muncul nomor ini sudah terdaftar, kawan. Sekarang dia narik tunainya berapa? Katakan narik tunainya 2.500.000. Kembali lagi di atas kewenangan teller, maka harus ada persetujuan. Baru kita klik simpan. Masuk transaksi baru. Katakan masih lagi masih rekening yang sama karena saldonya besar ya. Sekarang dia melakukan ini. Kita coba satu-satu menunya, kawan, menu transaksi ya. OB keluar. Bila kita melakukan OB keluar, artinya overbooking atau pemindah bukuan dari rekening Hamzah ke rekening yang dituju. Nah, kita klik, maka ini muncul, baris kedua pun juga muncul. Ya, ya. Karena pemindah bukuan tidak ada uang tunai yang terlibat, kita menggunakan BG. Ya, akan nomor 5. Nah, sekarang penerimanya siapa? Untuk input penerima ini bebas, kawan. Sekalipun di sini produk rekening koran, ini boleh 141, katakan 00142. 142 ini adalah produk rekening koran untuk badan usaha. Kalau 0042 ini rekening perorangan. Jadi ini bebas mau ngisi kemana. Katakan saya tulis ini nomornya 2. Nah, badan usaha CV. Ya. Nilainya berapa? Katakan nilainya 3 juta. Di atas kewenangan teller, berarti harus ada ini persetujuan teller. Ya. Nah, khusus OB keluar, nanti yang muncul di bawah ini 2, kawan. Ya, coba ini saya klik dulu, ini terhitung ya saldonya, kita klik simpan. Nah, muncul 2. Kalau tarik tunai cair setor itu 1, tapi khusus OB ini keluar 2. Bacanya adalah dari rekening ini atas nama ini melakukan pemindah bukuan sebesar ini ke sini. Sementara bawahnya nomor ini menerima, makanya di sini tertulis OB masuk. Jadi pada saat kita pilih OB keluar, yang kotak ketiga ini, yang di sini ini otomatis muncul OB masuk. Kita tidak input, otomatis gitu ya. Nah, baru kita lanjut transaksi baru. Kita coba lagi transaksi berikutnya. Saya ambil yang rekening koran badan usaha. Ini.
kemudian tanggalnya kan 1/2. Jenisnya kita coba dulu untuk buka deposito. Kalau buka deposito berarti dia menggunakan cek. Ya, misalkan ya nilainya berapa? Katakan 6 juta. Persetujuan retailer. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, ya, satu baris. Kita masuk lagi transaksi. 141, 2, pilih yang saldonya besar. Kemudian jenisnya di sini yang belum adalah kita coba setor tunai. Katakan ini 5 juta. Persetujuan. Kita pilih simpan. Ini. Jadi kita sudah coba semua jenis transaksinya, kawan. Ya. Ini sekarang kita transaksi baru, kita hapus ya, kita kosongkan, kita kembali ke menu, kawan. Kita coba kembali ke menu. Nah, sekarang katakan teller ini mau istirahat. Jadi sebelum istirahat, teller itu harus mengecek saldonya dulu. Berarti ini kita klik cek saldo. Nah, apakah ada setoran ke vault karena ini masih di pertengahan hari, ya bukan pada akhir jam kerja, kita jawab tidak ada. Kalau memang kondisinya seperti ini, tidak ada setoran ke vault, kita klik yang tidak ada. Tanggal 1 kita klik ini tampilkan hasil, maka ini adalah saldonya dia 5.500.000. Maka uang yang ada di cashbook harus sebesar ini karena ini adalah saldo awal tadi yang diinput karena pertama kali dipakai dari vault, ya. Kemudian ini transaksi tunainya. Nah, dari mana transaksi ini rinciannya, kawan? Di bawah ini. Jadi begitu kita klik, ini menunjukkan mutasi total dan ini rincian transaksinya, tarik tunainya ada 3 juta berarti. Ya, 500 dan 2,5. Store tunainya ada 5 juta. Jadi kalau memang ada selisih teller, ya, kok nggak sama uangnya, dia bisa meriksa transaksi mana dia. Mungkin ada kesalah pembayaran uang kepada nasabah. Bisa jadi begitu ya. Jadi ini sudah disiapkan dengan segala rincian hanya yang terkait dengan transaksi tunai, kawan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau pembukaan deposito kan tadi pakai cek tunai ya, kok tidak dimasukkan ke sini? Nah, sebetulnya deposito itu kan dia narik, kemudian disetorkan lagi untuk pembukaan deposito. Biasanya di teller itu nanti ada formnya. Dia narik menggunakan cek kalau badan usaha maupun perorangan, ya. Kemudian setorannya adalah dia ngisi untuk pembukaan deposito sehingga seolah-olah kan impas, tidak ada fisik yang terlibat. Kalau ini kan memang tarikan tunai keluar dari teller, setoran tunai diterima oleh teller, gitu ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya, kawan. Kenapa di sini hanya transaksi tunai yang ditampilkan dalam rincian gitu, dan untuk perhitungan saldo akhir teller, gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembali ke menu ya. Katakan sekarang akhir hari, sore hari. Kita masuk lagi, ternyata ada yang mau kita setorkan ke vault. Kita pilih berapa yang kita setor, katakan 1 juta. Oke, kita masih ingin melakukan cek saldo. Kita klik ini, kawan. Nah, tinggal kita klik lagi, tampilkan saldo. Nah, sehingga saldonya dia ini muncul dia ke vault 1 juta. Tadinya 5,5, sekarang muncul 1 juta. Ini tidak berpengaruh. Ini hanya menunjukkan rincian dari setoran tunai dan transaksi tunai. Itu, kawan. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke menu. Nah, katakan sekarang keesokan harinya, maka teller harus ambil ini dulu. Nah, kita input tanggal 2. Ya. Apakah ini pemakaian pertama? Bukan. Ini kan kelanjutan. Jadi kita klik yang tidak. Kalau kita klik yang tidak, nah, maka saldo awal ini otomatis akan muncul, terisi dari akhir saldo kemarin. Tanggal 2-nya sudah muncul di sini, angka 2-nya. Apakah ada permintaan dari vault? Kalau ada, kita input.
ya katakan minta 1 juta, kita pilih nota ya oleh teller, kemudian ini dari head teller yang memberikan persetujuan, kita enter, nah muncul ya di sini. Jadi untuk penggunaan pertama kali saldonya diinput di baris yang atasnya, tapi begitu kelanjutannya dia sudah otomatis, kawan. Tidak perlu input, hanya input apakah ada permintaan ke vault atau tidak, gitu. Ya, kita ke menu, mungkin kita lanjut transaksi. Sekarang tanggal 2, ya. Katakan saya ambil ke tabungan 0022, ya. Tanggalnya sekarang tanggal 2/10/22. Transaksinya adalah setor tunai. Misalkan di sini 2 juta. Persetujuan, ini menotal angkanya, kita klik simpan. Tanggal 2 muncul di sini, teman. Ya, kita masuk transaksi baru. Masih nomor yang sama. Ya. Katakan jenisnya dia untuk cair deposito. Katakan nilainya 6. Persetujuan, enter, kita klik simpan. Ya, ada store, ya, ada cair, transaksi lagi. Katakan kita masih pakai nomor yang sama, ya. Kemudian dia melakukan penarikan tunai. Nah, yang ditarik katakan 3 juta. Persetujuan, kita klik simpan. Transaksi baru, kan masih nomor yang sama, kawan. Ya, ini nanti saya tunjukkan kenapa saya milih ini. Kemudian dia melakukan pemindah bukuan, ya, tanggalnya masih akan kita input tanggal 2/10/22. Kemudian kita ambil ini OB keluar. Pada saat kita pilih OB keluar, ini terbuka dan sini udah tertulis OB masuk. Tinggal kita ditujukan ke siapa? Katakan ditujukan pembayarannya ke yang badan usaha, rekening koran ya, badan usaha. Misalkan kemudian nilainya katakan 2.500.000. Ada persetujuan, kita klik simpan. Jadi kalau OB nanti muncul 2, kawan, di bawah, ya. Nah, OB keluar dan OB masuk. Kemudian kita transaksi baru, katakan kita sekarang lari ke menu. Nah, bisa jadi pada saat ada nasabah yang setelah melakukan transaksi, bukunya tercetak, ada beberapa yang mau ditanyakan sama dia transaksi, kawan. Jadi, teller masuk ke sini, riwayat transaksi, tabungan atau rekening koran, katakan tabungan pilihannya. Maka tinggal ditanyakan berapa nomornya tabungannya. Nah, di sini tadi ada, katakan nomor 2. Nah, berarti ini transaksinya. Ya. Jadi oh yang nilai 500 adalah ini, yang nilai 10 juta ini. Mungkin nasabah lupa atau dia nomor satunya. Nah, ini kok banyak ini. Nah, dia menanyakan ini. Ya, ininya. Keterangannya apa ini dari sini. Nah, ini bisa menggunakan riwayat transaksi ya. Demikian pula untuk rekening koran, kawan. Tinggal dimasukkan nomornya 141 0002 yang mana? Ya, karena kita baru satu ya, 0002. Ya ini munculnya. Jadi ini penjelasannya. Biasanya ditanyakan ini keterangannya. Karena di buku biasanya hanya kode ya. Satu atau angka berapa gitu. Nah ini sekarang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh nasabah. Kita kembali ke menu. Nah, jadi ini kawan, untuk menu transaksi di teller. Ya. Katakan dari transaksi ini, ya, ada yang mau dibatalkan atas permintaan nasabah tentunya. Ya. Kalau dibatalkan tinggal diklik aja. Katakan ini yang terakhir nih mau dibatalkan, tinggal diklik aja kawan. Nah, kemudian kita klik hapus, hilang. Ya, karena OB berarti satunya lagi harus kita batalkan. Kita klik 2 kali, muncul di atas, kita hapus kawan. Nah, jadi sudah muncul, ya sudah terhapus dari daftar transaksi kita.
Tentunya itu atas permintaan dari nasabah gitu ya. Oke, saat kembali ke menu, apabila dia akan istirahat makan siang, klik aja ini logout. Nah, jadi yang tahu username dan password ini hanya teller. Dan biasanya masing-masing teller kalau memang lebih dari satu itu mempunyai username dan password yang berbeda masing-masing individu. Nah, itu kawan simulasi untuk menu teller ya. Barangkali ada yang membutuhkan silakan kontak saya, nomor saya ada di deskripsi. Setelah video ini saya upload, berikutnya saya upload untuk yang menu customer service. Oke, terima kasih.